Kita ikuti pernyataan atau konferensi pers dari Istana Bogor terkait dengan pertemuan Kaisar Naruhito dengan Presiden Joko Widodo berikut ini. Permaisuri berkenan menuju Istana Kepresidenan Bogor untuk pertemuan empat mata. Pemirsa, Kaisar Jepang Hironomiya Naruhito bersama dengan Permaisuri Masako tiba di Istana Bogor sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat dan tadi langsung disambut oleh Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana. Lalu apa saja agenda Kaisar Naruhito di Istana Bogor hari ini? Kita sudah tersambung dengan Glory Nata melalui sambungan telepon. Glory, apa yang saat ini sedang berlangsung pasca pertemuan Kaisar Naruhito dengan Presiden Joko Widodo? Ya, halo Eva dan juga pemirsa, benar sekali bahwa baru saja kita menyaksikan pernyataan pers dari kedua kepala negara, yaitu Kaisar Naruhito dan juga Presiden Joko Widodo, yang mana tadi dalam sambutannya dalam preskon ini dinyatakan bahwa Jokowi sangat mengapresiasi dan juga sangat berterima kasih menyambut baik kedatangan dari Kaisar Naruhito dan mengharapkan kerjasama keberlanjutan di tengah krisis global saat ini. Dan juga tadi disampaikan dari Naruhito juga menyatakan bahwa ia senang berada di Indonesia selama kurang lebih 7 hari, yaitu mulai dari tanggal 17 Juni sampai tanggal 23 Juni 2023, yang mana kesan dari Naruhito pada saat sampai di Indonesia ini adalah menyatakan bahwa Jakarta adalah kota yang indah, kemudian Indonesia adalah negara yang kaya akan keragaman dengan populasi dan juga skala ekonomi terbesar di ASEAN. Ia juga menyampaikan sejumlah harapan, yaitu kerjasama bilateral terus terjalin selama kurang lebih 65 tahun ini. Dan kita juga tadi sudah menyaksikan bahwa memang sudah ada rangkaian acara yang diadakan di Istana Bogor, mulai dari penyambutan upacara kenegaraan, kemudian pelepasan 21 dentuman meriam, kemudian dilanjutkan dengan menanam pohon, yang mana tadi Presiden Joko Widodo bersama dengan Kaisar Naruhito ini menanam pohon gaharu, kemudian dilanjutkan dengan berkeliling di sekitar Istana Kepresidenan, dan juga kemudian dilanjutkan dengan tatap muka antara Naruhito nantinya dengan Presiden Joko Widodo. Kemudian kedua Ibu Negara Iriana dan juga Permaisuri nantinya akan minum teh bersama di veranda, kemudian dilanjutkan dengan makan siang bersama di ruang Garuda. Yang tadi hadir mewakili dari pihak Menteri Kabinet Indonesia Maju, diantaranya ada Menteri Luar Negeri, kemudian Menteri PUPR, Menhub, ada Seskap, Duta Besar RI untuk Jepang, dan juga didampingi delegasi Jepang. Dan tadi kami juga menyaksikan bahwa ada pemberian hadiah dari Presiden Joko Widodo kepada Kaisar Naruhito. Di antaranya adalah ikan arwana super red, yang mana ikan arwana ini banyak ditemukan di Sungai Kalimantan Barat. Dan kita akan nantikan apa saja kerjasama antara Indonesia dan juga Jepang di kemudian hari. Namun untuk agenda dari Kaisar Naruhito sendiri di Indonesia setelah nantinya hari ini bertemu dengan Presiden Joko Widodo, keesokan hari ini ada kunjungan ke Taman Makam Pahlawan di Kalibata, kemudian dilanjutkan nanti selama 2 hari dari tanggal 21 Juni sampai 22 ini akan berada di Yogyakarta untuk mengunjungi Keraton Jogja dan bertemu dengan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 dan juga mengunjungi Candi Borobudur. Selanjutnya nanti di tanggal 23 Juni Kaisar Naruhito akan pulang ke Jepang. Dan kita tahu bersama Eva dan juga pemirsa bahwa sejak tahun 1958 selama kurang lebih 65 tahun kerjasama antara kedua negara ini telah dibangun. Di antaranya banyak sekali proyek-proyek strategis yang dijalin antara kedua negara, mulai dari proyek MRT Jakarta, kemudian proyek kereta semi cepat antara Jakarta dan Surabaya, kemudian Bekasi Proving Ground, dan juga program transisi energi PT PLN dengan Sumitomo Corp.
Dan kita tahu juga bahwa nilai investasi Jepang di Indonesia ini mulai dari kisaran tahun 2015 hingga tahun 2022 ini berkisar antara 42 triliun sampai 53 triliun, dan angka ini terus naik seiring berjalannya waktu. Namun kecuali di sebelum pandemi COVID-19 di tahun 2016 ini mencatat nilai yang cukup tinggi mencapai 80 triliun, dan hubungan baik ini tentu saja diawali dengan adanya perjanjian perdamaian Indonesia dan juga Jepang pada tahun 1958, karena Indonesia ini adalah salah satu negara penerima bantuan pembangunan pemerintah Jepang terbesar, yang mana per tahunnya ini bisa mencapai 50 miliar US dollar, dan juga di Indonesia sudah ada 2.000 perusahaan Jepang yang beroperasi sehingga dapat menciptakan sekitar 7,2 juta lapangan pekerjaan di Indonesia. Dan harapannya tentu saja dengan adanya kunjungan Kaisar Naruhito di Indonesia ini bisa mempererat persahabatan antar kedua negara dan juga dapat menyokong pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Sementara demikian, Eva. Baik, terima kasih Glory Data untuk informasi Anda.